Kemudian di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Aflah fastatartu minhu qala tastatirini minni wa ana ammuki qalat qultu min aina qala arda'atki imra'atu akhi qalat innama arda'atnil mar'ah walam yurdi'nir rajul fadakhala alayya Rasulullah fahaddatstuhu faqala innahu ammuki falyalij alayki. Ibunda Aisyah cerita bahwa Aflah telah menemuinya, kemudian Ibunda Aisyah menghijab seluruh dirinya karena menurut Ibunda Aisyah Aflah ini bukan muhrimnya, maka ditutup semuanya, berhijab Ibunda Aisyah terhadap Aflah. Melihat kelakuan Ibunda Aisyah yang seperti ini, Aflah pun bertanya, mengapa kamu menutup diri dari aku? Bukankah aku ini paman kamu? Kata Ibunda Aisyah, dari mana? Kok kamu mengaku aku ini keponakan kamu, itu dari mana? Aflah menjelaskan, kamu telah disusui oleh saudara aku. Maksudnya kamu itu menyusu dengan adik-beradik aku. Kamu tuh menyusu dengan adik-beradik aku. Di sini tidak disebutkan apakah adiknya Aflah apa, tapi kalau dari penjelasan di sini ammuki, maknanya dia nih yang menyusui Ibunda Aisyah adalah adiknya Aflah. Adiknya Aflah ini telah menyusui Ibunda Aisyah. Aku ini kan paman kamu, kok kamu menutup diri dari aku? Lu dari mana status itu? Kok bisa aku ini keponakan kamu? Kata Ibunda Aisyah. Lah kamu kan nyusu sama adik aku. Kamu nyusu sama saudaraku. Maka Aisyah mengatakan, yang menyusui kan adik kamu, apa urusannya dengan kamu? Laki-laki itu pun dia diam saja. Kemudian Nabi SAW menemui Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan Ibunda Aisyah cerita sama Nabi. Kata Nabi apa setelah dapat cerita seperti itu? Dia adalah paman kamu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya saudara sesusuan itu tidak beda dengan saudara sekandung atau saudara seayah, sebapak, tidak beda. Apa yang menjadi, siapa saja yang menjadi mahram saudara kandung, maka menjadi mahram juga saudara sesusuan, sama statusnya. Tidak bisa dibedakan. Oh dia anak sesusuan, oh dia anak kandung. Memang dari segi penglihatan masyarakat, pendapat masyarakat boleh dibedakan seperti itu. Tapi kalau dari segi hukumnya sama. Tidak ada beda antara anak sesusuan dengan anak sekandung. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Ana Aisyah al-ma'na wahidun anna Rasulullah dakhala 'alaiha wa 'indaha rajulun qala habs fashaqqa dzalika 'alaihi wa taghayyara wajhuhu thumma ittafaqa qalat ya Rasulullah innahu akhi minar radha'ah faqala unzurna man ikhwanukunna fa innamar radha'atu minal maja'ah. Suatu ketika kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya, dan ketika itu terdapat satu orang laki-laki bersama dengan Aisyah. Ketika Nabi melihat Ibunda Aisyah bersama satu orang laki-laki, maka raut wajah Rasulullah SAW berubah, karena Rasulullah belum kenal lagi dengan laki-laki itu. Berubah raut wajahnya.
Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan bahwa ya Rasulullah, dia ini adalah saudara sesusuan aku. Dia ini adalah saudara sepersusuan aku. Maka Nabi bersabda kepada Ibunda Aisyah, unzurna man ikhwanukunna fa innamar radha'atu minal maja'ah. Perhatikanlah, lihatlah saudara-saudara sepersusuan kalian. Jangan sampai kita ini lupa dengan saudara sesusuan kita. Kalau kita pernah menyusu dengan orang lain selain dengan mak kita, maka saudara sesusuan itu hendaklah diperhatikan. Siapa saja saudara sesusuannya, anak-anaknya siapa saja, mesti kita perhatikan betul-betul. Karena dia muhrim kita. Kemudian Nabi menjelaskan, seseorang anak itu menyusu pertama sekali sebabnya itu karena lapar. Anak itu kalau sudah lapar, dia tidak peduli apakah susu ibunya, apa susu orang lain, dia tidak peduli. Pokoknya dia butuh dengan susu. Kalau anak sudah lapar, disusui dengan siapapun dia mau. Tapi kalau dengan keterpaksaan disusui, tidak, itu bukan. Ataupun nyusu dah besar pula dia, tak butuh dengan susu tu, tak lapo lagi dah dia, itu tak juga, tak laku. Maksudnya anak yang ketika lapar dia hanya tahu susu ibu. Ya berapa umurnya segitulah. Taunya anak pokoknya asal lapo dia cari emaknya nak nyusu. Nah, kalau dia masih dalam kondisi seperti itu kok nyusu dengan orang lain karena emaknya tak ada waktu itu, dia nyusu dengan orang lain, ya itu adalah saudara sesusuannya. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala la ridha'a illa ma syaddal azma wa ambatal lahma. Ibnu Mas'ud telah menjelaskan bahwa tidak dianggap persusuan, jadi tidak dianggap orang itu saudara sesusuan manakala dia menyusu bukan untuk dua perkara ini. Pertama untuk menguatkan tulangnya, yang kedua untuk menumbuhkan dagingnya. Maksudnya susuannya itu mencukupi untuk menumbuhkan, menguatkan tulangnya. Yang pertama dia lembek aja, lemah aja, begitu menyusu langsung sehat dia. Ini kan yang sebab seperti ini. Ini berarti sudah cukup. Lemah aja deh, begitu dikasih susu langsunglah semangat. Berapa sedotannya itu? Ya kira-kira seperti itu. Dan dia bisa menumbuhkan daging. Ini syarat bahwa orang yang menyusui itu dianggap saudara sesusuan. Dengan catatan bisa menyemangatkan dirinya, menumbuhkan tulangnya, menguatkan tulangnya, dan menumbuhkan dagingnya. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana fi ma anzalallahu azza wa jalla minal Qur'an asyru radha'at yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat yuharrimna fatuwfiyan nabi wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an. Ibunda Aisyah cerita bahwa dulu yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu hukumnya bagi seorang yang menyusui adalah 10 kali sedotan. Jadi kalau bayi itu menyedot dengan 10 kali sedotan, maka dia menjadi mahramnya, maka dia menjadi saudara sesusuan. Setelah itu datang ayat yang lain di dalam Al-Quran sebagai penghapus dari ayat yang 10 kali sedotan dengan 5 kali sedotan. Orang yang menyusu sebanyak 5 sedotan, seorang bayi yang menyusu dengan 5 sedotan, maka orang ini tidak boleh lagi menikah dengan saudara sesusuannya, karena dia sudah termasuk dalam kategori anak sesusuan.
5 kali sedotan. Jadi ini lebih jelas lagi. Jadi kalau anak cuman 2 kali sedotan, 3 kali sedotan, belum masuk saudara sesusuan. Mungkin emak dia tidur sebelah sini, ada pula emak yang lain tidur sebelah yang lain. Nah, main-main budak tak geti kan, budak kecil tak geti, yang disusu emak yang lain pula. Tapi begitu disedot 2 kali 3 kali, dia kok bukan anak aku. Ini belum menjadi anak susuan. Tapi kalau dibio aja lama, sekali dah lama dah kenyang budak tuh, sekali diusap gundul pula. Anak aku tak gundul. Sekali ditengok bukan anak aku. Yolah betul nih. Bukan dia mencuri, bukan, tapi memang itulah takdir Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Dia menjadi anak sesusuannya. Kalau dia minta susu lagi, kasih lagi tak apa-apa. Karena dia mau sudah sah menjadi anak sesusuan. Dia berhak di rumah itu dengan adik-beradiknya, dengan adik-beradik sesusuannya. Dia nak main, nak jengking, jempalik, boleh semuanya, tak ada masalah dia. Jadi dia bebas di rumah itu karena dia termasuk dalam keluarga sesusuan. Kalau sudah 5 kali sedotan paling minimal. Kalau udah sampai kenyang, itu lain lagi dah, lebih lagi dah.